Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu untuk yang PPG tahap 2 khususnya yang akan memulai pendaftaran, karena untuk yang tahap satu itu udah pendaftaran, dan sekarang itu sedang ada pemutakhiran data dan akan rampung di minggu-minggu ini gitu batasnya. Kemudian setelah setelah pemutakhiran data PPG tahap 2, maka nanti akan mulai pendaftaran. Nah, dalam pendaftaran ini banyak pertanyaan di tahap 1, di PPG tahap 1 ya. Jadi untuk salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Nah, di sini sering ada pertanyaan pada tahap 1, dan kemungkinan untuk yang tahap 2 ada pertanyaan ya. Ini mungkin Bapak Ibu harus tahu untuk yang pendaftarannya, karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu yang kalau tidak tahu mungkin akan panik atau apa gitu ya. Nah, di sini sudah ada jawaban ya Bapak Ibu, saya sudah merangkumnya. Silakan Bapak Ibu simak pada video berikut ini. Menurut saya ambil atau rangkum dari website Mantri Sukabumi gitu ya. Mantra Sukabumi, di sini informasinya valid, sudah saya pahami sebelumnya, dan semoga ini sharingnya bermanfaat gitu untuk Bapak Ibu yang khususnya tahap 2 PPG tahap 2. Yang pertama itu, salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 adalah ijazah. Ya, ijazah S1 atau D4 tentunya. Kemudian calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 wajib memiliki ijazah yang linier dengan bidang studi atau mapel PPG. Nah, maksud dari linier ini itu harus ada pada lampiran yang sudah pada edaran gitu, karena memang pada waktu PPG tahap 1 itu ada edaran yang melampirkan linearitas ijazah dengan nanti yang akan diambil di program PPG. Namun bagaimana jika ijazah calon peserta PPG Daljab tahun 2022 tidak ditemukan saat mendaftar? Nah, Bapak Ibu bisa simak pada paragraf ini. Dikutip dari mantrasukabumi.com dari laman ppgkemdikbud.go.id pada Minggu 13 Februari 2022, berikut cara yang harus dilakukan jika ijazah tidak ditemukan saat mendaftar. Dalam pertanyaan yang ada, bagaimana jika prodi S1 atau D4 tidak terdapat dalam pilihan menu daftar PPG? Apa yang harus dilakukan oleh peserta? Nah, Bapak Ibu, silakan di sini Bapak Ibu ketika masuk ke halaman PPG, silakan memilih tidak ditemukan. Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4. Nanti saya akan gambarkan gimana di kolom apa gitu untuk mengisi ini. Nanti saya akan praktekkan. Kemudian di sini seperti diketahui, Kemendikbud mengeluarkan surat bernomor ini tanggal 11 Februari 2022 merupakan perubahan dari surat nomor ini pada tanggal 4 Februari 2022. Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas itu, Kemendikbudristek menyampaikan jadwal terbaru dan linearitas ijazah S1 atau D4, pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Daljab 2022. Dalam surat terbaru terdapat beberapa perubahan program studi linearitas
dan penambahan program studi pada PPG Daljab 2022. Jadi pada surat edaran yang 11 Februari itu terdapat lampiran, yaitu lampiran tentang linearitas ijazah. Nah, di situ itu ada perubahan ya, intinya perubahan dari linearitas sebelumnya, karena di 2019 itu ada yang program PPG, namun untuk mekanisme dan perubahan linearitasnya itu terbarunya pada 2022. Kemudian untuk solusi ini bagaimana, misalnya untuk memilih tidak ditemukan pada halaman apa gitu atau pada kolom apa, nanti saya sudah masuk ke sini. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran dan login ke SIM PKB atau PPG, maka Bapak Ibu silakan, di sini ada menu biodata. Kalau di skip nanti akan muncul seperti ini. Biodata diri, linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG, bidang studi PPG ya, seperti ini. Kemudian berkas pendukung. Nah, Bapak Ibu itu silakan ke linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, di sini Bapak Ibu itu akan disuruh ya mencantumkan nama universitas yang Bapak Ibu miliki, ijazah yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu lulusan mana, silakan program studinya, karena ini adalah dari Dikti. Nanti secara otomatis ketika Bapak Ibu kampusnya sudah terdaftar ya, atau sudah terakreditasi misalnya, itu nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian kualifikasinya Bapak Ibu tulis dan tahun lulusnya. Nah, di sini jenjang bidang studi. Jenjang bidang studi itu Bapak Ibu silakan pekerjaannya di mana. Misalnya tentang jenjang bidang studi Bapak Ibu mengajar di SMK, silakan tulis di sini ya. Pilih sekolah menengah kejuruan atau SMA atau SMP, silakan pilih di sini. Kemudian setelah itu bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Bapak Ibu itu kerjanya mengajar waktu di SMK itu mengajar apa? Kalau misalnya sesuai ijazah, maka Bapak Ibu silakan, atau misalnya tidak linear sesuai dapodik ya, nanti Bapak Ibu tulis di sini. Terus untuk yang pertanyaan ini, silakan memilih tidak ditemukan. Petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah. Nanti Bapak Ibu unggahan ijazahnya itu di sini. Nanti ada berkas ijazah yang diunggah. Contohnya seperti ini ijazah. Nah, seperti ini. Nanti secara otomatis dari pihak verifikator akan memverifikasi berkas Bapak Ibu. Kemudian untuk bidang studi ini, Bapak Ibu silakan setelah memilih di linearitas, Bapak Ibu silakan memilih bidang studi. Misalnya di sini Bapak Ibu tidak ada, silakan Bapak Ibu tinggal tidak menemukan gitu, tidak ditemukan sesuai ini, tidak ditemukan, tulis atau diklik ya, nanti ada otomatis gitu, biasanya tidak ditemukan. Nanti untuk verifikator akan menilai dari ijazah ini, dari berkas ijazah yang diupload, dan akan muncul notifikasi di halaman atas. Apakah nanti bakal ada solusi atau seperti apa, saya kurang tahu ya, karena belum pernah sebelumnya, belum menemukan masalah ini sebelumnya. Jadi nanti ada notifikasi di atas, di halaman atas profil SIM PKB Bapak Ibu. Ya, mungkin
Jika ada pertanyaan yang lebih detail, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja informasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.